Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu analisis transaksi berbasis elemen. Ya, jadi pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang rasionalitas persamaan dasar akuntansi, kemudian pengertian karakteristik aset, utang, modal, kemudian Papu yang disebut satuan moneter, kemudian yang disebut konsep kesatuan usaha atau monetary unit, dan juga Papu konsep jenis-jenis transaksi serta aplikasi untuk persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Yang pertama adalah rasionalitas persamaan dasar akuntansi. Nah, peran penting akuntansi berdasarkan pada persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari 3 elemen, yaitu aset, utang, dan ekuitas. Nah, rasionalitas tersebut dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan matematika. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah lebih ke pendekatan yang matematika. Selanjutnya adalah rasionalitas persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi, kita bisa melihat di sini ada aset sama dengan utang ditambah dengan ekuitas. Aset di sini adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini berasal dari mana? Yaitu sumbernya berasal dari utang dan ekuitas. Yang dimaksud utang adalah harta kekayaan milik pihak ketiga, sedangkan ekuitas adalah kekayaan milik pemilik. Jadi di sini dijelaskan bahwa aset itu bersumber dari utang dan ekuitas. Jadi kekayaan milik perusahaan itu bisa berasal dari dua sumber, dari pihak ketiga, dalam arti hal ini adalah utang, sedangkan yang kedua adalah dalam bentuk modal setoran gitu ya, dari pemilik yang disebut sebagai ekuitas. Kemudian dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa dalam sumber daya itu sendiri, nah aset dan ekuitas gitu ya, aset sama dengan utang plus ekuitas. Aset sendiri merupakan penggunaan dana, jenis penggunaan dana, sedangkan utang dan ekuitas itu merupakan sumber sumber pemerolehan. Jadi sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa. Sebenarnya akuntansi itu mendasarkan pada basis ini gitu ya. Jadi kita berbicara tentang bagaimanakah sebenarnya sebuah perusahaan itu berdiri, kemudian pendanaannya itu berasal dari mana. Jadi kita hanya akan berbicara tentang sebuah persamaan yang artinya kalau sama ya berarti harus sama. Besaran aset itu adalah sebesar yang berasal dari utang ditambah dengan ekuitas. Utang ini adalah berasal dari pihak ketiga sumbernya, kemudian ekuitas itu adalah dari pihak pemilik. Dan nanti digunakan oleh perusahaan untuk apa? Bisa dalam bentuk uang tunai, bisa juga dalam bentuk apa namanya kendaraan, tanah, gedung gitu ya. Jadi sebenarnya akuntansi itu sederhana saja, yaitu tentang kita bicara tentang sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa. Dan ini harus sama gitu ya, sama dengan. Nah, selanjutnya aset. Nah, aset ini dianalogikan sebagai harta atau kekayaan yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, terdapat jenis aset dalam bentuk fisik, aset dalam sumber daya dalam bentuk janji. Janji ini contohnya piutang. Kalau dalam bentuk fisik ya berarti gedung, bangunan, kas gitu ya. Kemudian sumber daya yang sudah dikeluarkan tetapi belum diperoleh manfaatnya. Ini disebut sebagai biasanya dalam bentuk kalau kita membayar duluan asuransi untuk 1 tahun gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian sumber daya yang berbentuk tidak berwujud intangible. Contohnya merek, hak cipta, dan sebagainya. Nah kemudian bagaimanakah dengan utang? Utang atau kewajiban merupakan salah satu sumber pemerolehan dana, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pihak luar selain pemilik, artinya pihak ketiga. Nah, yang dinamakan utang ini harus dikembalikan gitu ya. Berarti nanti kemungkinan akan ada biaya bunga dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada tiga jenis utang, yaitu sumber pendanaan yang berupa janji untuk menyerahkan aset di masa datang kepada pihak lain akibat transaksi pembelian kredit. Jadi kalau kita membeli secara kredit, maka janji untuk membayar di masa yang akan datang itu terjadi gitu ya. Karena kita sudah memperoleh aset, kita beli tapi bayarnya tempo gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, sumber pendanaan berupa janji untuk menyerahkan aset di masa datang pada pihak lain akibat transaksi pemanfaatan aset. Nah, ini terjadi ketika kita menggunakan aset orang lain gitu.
Contohnya, kita listrik itu kita gunakan dulu baru kita bayar gitu ya. Nah, ini pemanfaatannya terlebih dahulu. Baru kemudian setelah akhir bulan kita akan ditagih. Nah, itu nanti kalau belum kita bayar berarti jadi utang. Kemudian sumber pendanaan yang ketiga adalah sumber pendanaan berupa janji memberikan jasa pelayanan di masa datang kepada pihak lain akibat transaksi penerimaan aset. Jadi contohnya sederhananya adalah kita menerima pembayaran di muka, ada uang muka gitu ya. Tapi kemudian baru kita serahkan atau kita kerjakan itu 1 bulan lagi baru kita bisa serahkan gitu. Misalkan ada order untuk pembuatan iklan. Nah, iklan ini kan membutuhkan proses. Tetapi kemudian iklan itu juga harus dibuat gitu ya. Dan kita menerima pembayarannya di muka. Maka uang tadi, pembayaran di muka tadi itu sebagai pengakuannya adalah sebagai utang. Karena kita belum selesai mengerjakan. Kapan Pak selesai? Selesainya adalah ketika sudah kita serahkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ekuitas. Nah, yang ketiga ini ekuitas. Ekuitas ini adalah satu sumber pendanaan yang berasal dari pemilik. Ini hanya untuk mencatat pemilik. Ingat, kalau sumber dananya adalah dari pemilik, maka kita catat di ekuitas, gitu ya. Dan dari kegiatan bisnis perusahaan, ya dari pemilik semuanya di situ ekuitas. Kemudian dari bisnis artinya apa? Bahwa perusahaan kemudian mendapatkan laba, gitu ya. Laba akan masuk ke situ. Nah, ini berupa setoran modal pemilik investasi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya definisi karakteristik modal. Nah, ini ada aset, kemudian ditambah utang, ditambah setoran pemilik. Nah, ini nanti setoran pemilik itu nanti masuk ke ekuitas. Kalau utang ya utang gitu ya. Bisa jadi setoran pemilik ataupun nanti terjadi laba gitu ya. Kalau hasil kegiatan ya sama juga nanti akan terjadi laba. Itu masuk ke ekuitas. Utangnya ya tetap. Ya. Kemudian akuntansi menyajikan informasi yang bersifat keuangan. Nah, hanya bersifat keuangan. Yang non keuangan bagaimana, Pak? Untuk saat ini non keuangan itu belum bisa dicatat oleh akuntansi. Memang itu menjadi salah satu kendala. Tapi bisa disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ketika non keuangan, gitu ya. Prospek ke depan dan seterusnya itu bisa nanti dalam bentuk prospektus. Nah, tapi kalau di dalam pencatatan akuntansi sendiri ini memang masih belum bisa dicatat. Nah, kemudian persamaannya ya nilai moneter aset sama dengan nilai moneter uang ditambah dengan nilai moneter ekuitas. Aset sama dengan utang tambah ekuitas. Itu masih sama. Kemudian kesatuan usaha. Nah, akuntansi itu mempunyai salah satu prinsip yaitu kesatuan usaha. Artinya kesatuan usaha bahwa yang namanya entitas atau perusahaan kekayaannya itu terpisah dari pemiliknya. Nah, di sini ada pemilik, kemudian di sini ada perusahaan. Tentu pendanaannya tidak hanya berasal dari pemilik. Bisa jadi kemudian perusahaan ada transaksi-transaksi kredit tadi otomatis akan menjadi punya rekanan, jadinya punya utang. Kemudian kalau perusahaan kemudian membutuhkan dana yang lain, perusahaan bisa ngambil bisa juga dari karyawan maupun nah ini hubungannya antar pihak-pihak yang lain gitu. Nah, selanjutnya kemudian kita melakukan analisis gitu ya. Nah, transaksi yang terjadi ini bisa transaksi dengan pemilik, kreditor, rekanan, pemasok, pembeli, pelanggan maupun pemerintah. Ini bisa terjadi. Kalau dengan pemerintah biasanya kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan pajak. Nah, ini aplikasi contoh analisis transaksi ketika kita menggunakan persamaan dasar akuntansi untuk menganalisis transaksi. Maka transaksi 1, Tuan Ikhlas menyerahkan uang 10 juta sebagai modal setoran modal ke PT Polybatam Store. Maka kita menganalisisnya melalui hal-hal sebagai berikut. Diketahui setoran modal berupa uang tunai sebesar 10 juta. Entitas apa saja yang terlibat, elemen persamaan akuntansi manakah yang berubah, bagaimana sifat perubahan masing-masing elemen tersebut, serta masing-masing kemudian kita jawab. Entitas yang terlibat adalah perusahaan dengan pemilik modal alias investor gitu ya. Kemudian elemen yang terlibat adalah elemen aset dan ekuitas. Kemudian elemen aset berupa uang tunai bertambah senilai 10 juta dan elemen ekuitas berupa modal saham dari Tuan Ikhlas bertambah 10 juta. Sehingga kemudian
akan menjadi seperti ini implementasinya. Jadi kita di aset ini bertambah 10 juta, kemudian di ekuitas juga bertambah 10 juta. Analisis transaksi contoh yang kedua, misalkan Tuan ikhlas menyerahkan komputer senilai 5 juta untuk pelibatan store. Nah ini sama saja. Bentuknya yang namanya pendanaan itu bukan berarti kemudian hanya berupa uang tunai, tidak, tetapi dari sini setoran modal saham itu bisa juga berupa apa namanya aset yang lain gitu ya. Nah, di sini entitas yang terlibat adalah perusahaan dengan pemilik modal, kemudian elemennya aset dan ekuitas. Elemen aset berupa komputer bertambah, kemudian elemen ekuitas berupa modal saham dari pemilik juga bertambah senilai 5 juta. Nah, sehingga kemudian di dalam persamaan akan menjadi seperti aset bertambah 5 juta, ekuitas bertambah 5 juta. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga, Polybatam Store membeli bahan habis pakai. Kalau bahan habis pakai, otomatis kita membeli dari tempat lain gitu ya. Nah, di sini entitas apa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah perusahaan dan rekanan. Kemudian elemen aset berupa bahan habis pakai ya, kita beli bahan habis pakai bertambah senilai 1 juta, kemudian disertai aset lainnya, ya, yaitu aset berupa uang tunai karena kita beli, uang kita bahan habis pakai, aset berupa bahan habis pakai kita bertambah, dan uang kita berkurang senilai 1 juta. Nah, sehingga kemudian kalau kita menggunakan di sini di aplikasi pencatatan transaksinya, di elemen aset, dua-duanya transaksi itu di satu elemen yang sama, yaitu aset bertambah 1 juta dan aset berkurang 1 juta. Selanjutnya, transaksi yang keempat, Polybatam Store membeli peralatan kantor 4 juta secara kredit. Ingat, di sini ada kata kredit. Kalau ada kata kredit berarti itu mengindikasikan sebagai utang. Nah, maka kemudian entitas yang terlibat adalah perusahaan dan rekanan sebagai kreditor karena kredit tadi. Kemudian elemen aset dan elemen utanglah yang kemudian terlibat gitu ya. Karena di situ ada aset yang bertambah dan ada utang yang bertambah. Aset berupa peralatan kantor bertambah, kemudian senilai 4 juta, elemen utang berupa utang usaha bertambah 4 juta. Sehingga kemudian di sini aset bertambah 4 juta, utang juga bertambah 4 juta. Nah, transaksi yang kelima. Nah, yang kelima ini Polybatam Store melunasi utang. Tadi ada utang 4 juta. Maka kemudian kalau dilunasi seperti apa? Ya berarti entitas yang terlibat sama perusahaan dan rekanan. Kemudian elemen yang terlibat adalah elemen dan elemen utang. Elemen aset berupa uang tunai berkurang karena melunasi ya. Utangnya berkurang, asetnya juga berkurang. Sehingga di sini sudah jelas bahwa elemen aset berkurang dan utangnya Oke. Selanjutnya untuk transaksi yang keenam gitu ya. Yang keenam ini Polybatam Store menjual secara kredit bahan habis pakai yang dianggap tidak diperlukan senilai 200.000. Karena tidak diperlukan ya sudah dijual. Maka kemudian perusahaan ini entitasnya adalah perusahaan dan pembeli ya. Elemennya aset dan ini aset saja. Karena apa? Karena dijual gitu ya. Jual tapi secara kredit ya. Yang dijual apa? Aset. Ya sudah aset. Maka elemen aset berupa piutang bertambah 200.000, kemudian aset lainnya bertambah 200.000. Kalau kita lihat di sini adalah nah seperti ini. Jadi sama-sama aset bertambah 200, aset berkurang 200. Selanjutnya transaksi 7. Nah, Tuan ikhlas menambah setoran modal berupa uang tunai 3 juta ke Polybatam Store. Berarti, nah entitas yang terlibat siapa? Perusahaan dengan pemilik, jelas. Ini sama halnya setoran tambahan, setoran modal, itu sama halnya dengan setoran di awal gitu ya. Maka yang terlibat ingat kalau pemilik itu pasti ke ekuitas. Berarti aset perusahaan bertambah, ekuitasnya bertambah. Senilai berapa? 3 juta. Sehingga kemudian kita bisa mencatatnya seperti ini. Ya aset bertambah 3 juta, di kolom ekuitas juga bertambah 3 juta. Lanjut, transaksi ke-8. Polybatam Store menerima uang tunai 200.000 dari pelunasan piutang. Nah, 200.000 dari pelunasan piutang. Berarti yang terlibat perusahaan dengan debitor gitu ya, yang punya utang gitu ya.
Ingat, kalau utang dengan piutang, utang itu adalah orang yang memiliki utang, sedangkan piutang adalah orang yang meminjamkan atau menjual barang secara kredit. Maka kemudian di sini analisisnya adalah sebagai berikut. Menerima tunai pelunasan piutang. Nah, aset dan berupa uang tunai, kemudian berupa elemen aset berupa piutang usaha ini juga berkurang. Nah, di sini sudah jelas bahwa pelibatan store menerima uang tunai 200.000 dari pelunasan piutang, berarti 200.000 dikurangi aset bertambah 200.000 eh, berupa kas, kemudian berkurang 200.000 berupa piutang. Gitu. Sehingga kemudian ketika kita akumulasikan, nah kemudian kita jumlahkan asetnya di total 18 juta, utangnya 0 karena 4 juta dikurangi 4 juta, kemudian ekuitasnya 18 juta. Sehingga balance antara debit dan kredit. Baik, demikian untuk pembahasan kita hari ini, gitu ya. Kali ini semoga bisa membantu dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.